Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, The Sign of the Four, 4 Pemburu Harta, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 2, Penjabaran Kasus. Miss Morstan memasuki ruangan dengan langkah-langkah tegas dan terkendali. Ia seorang wanita muda berambut pirang, mungil, anggun, dengan pakaian yang menunjukkan selera sangat baik. Tapi ada kesederhanaan dalam pakaiannya yang menunjukkan keterbatasan dana. Pakaiannya berwarna krem kelabu agak muram, tanpa hiasan atau rendah, dan ia mengenakan sorban kecil dengan warna sama seperti pakaiannya, hanya dihiasi sehelai bulu putih di sisinya. Wajahnya biasa saja, kulitnya tidak indah, tapi ekspresinya manis dan menyenangkan, dan mata birunya sangat tenang dan simpatik. Berdasarkan pengalamanku dengan wanita yang menjangkau banyak negara dari 3 benua yang berbeda, belum pernah aku melihat wajah yang begitu halus dan peka seperti itu. Kulihat saat ia duduk di tempat yang disediakan Sherlock Holmes baginya, bibirnya gemetar, juga tangannya, dan ia menunjukkan semua tanda-tanda kegelisahan hebat dalam dirinya. "Saya datang menemui Anda, Mr. Sherlock Holmes," katanya, "karena Anda pernah membantu majikan saya, Mrs. Cecil Forrester, memecahkan sedikit masalah rumah tangganya. Dia sangat terkesan kepada kebaikan dan keahlian Anda." "Mrs. Cecil Forrester?" ulang Holmes sambil berpikir. "Aku yakin pernah membantunya sedikit, tapi seingatku kasusnya sangat sederhana." "Menurutnya tidak begitu, tapi paling tidak Anda tak bisa mengatakan kasus saya juga sederhana. Saya tak bisa membayangkan situasi yang lebih aneh, lebih tak bisa dijelaskan daripada yang saya hadapi saat ini." Holmes menggosok-gosok tangannya dan matanya berkilau-kilau. Ia mencondongkan tubuh ke depan di kursinya dengan ekspresi konsentrasi luar biasa di wajahnya yang tegas dan bagai burung elang. "Jelaskan kasus Anda," katanya dengan nada formal. "Aku merasa keberadaanku di sini membuatnya malu." Maafkan aku," kataku sambil berangkat berdiri. Yang membuatku terkejut, wanita muda itu mengacungkan tangannya yang bersarung tangan untuk menahanku. "Kalau teman Anda bersedia tetap di sini," katanya, "kehadirannya mungkin akan sangat bermanfaat bagi saya." Aku duduk kembali. "Singkat kata," lanjut wanita tersebut, "inilah faktanya. Ayah saya seorang perwira resimen India yang mengirim saya pulang sewaktu saya masih kanak-kanak. Ibu saya sudah meninggal, dan saya tidak punya kerabat di Inggris. Tapi saya dititipkan di tempat yang nyaman di Edinburgh, dan saya tetap berada di sana hingga berusia 17 tahun. Pada tahun 1878, ayah saya yang sudah mencapai pangkat kapten senior di resimennya mendapat 12 bulan cuti dan pulang. Dia mengirim telegram dari London bahwa dia sudah tiba dengan selamat dan meminta saya datang dengan segera. Menuliskan bahwa dia tinggal di Hotel Langham. Suratnya, seingat saya, penuh kasih dan ramah. Begitu tiba di London, saya segera menuju Langham dan diberitahu bahwa Kapten Morstan memang menginap di sana. Tapi dia sudah pergi kemarin malamnya dan belum kembali. Atas saran manajer hotel, saya melapor ke polisi, dan keesokan paginya kami mengiklankan di koran. Usaha kami tidak menghasilkan apapun, dan sejak hari itu tidak pernah ada kabar tentang ayah saya yang malang. Dia pulang dengan hati penuh harapan untuk menemukan kedamaian, kenyamanan. Tapi nyatanya..." Miss Morstan menaruh tangannya di leher dan terisak tertahan yang membuat kata-katanya terhenti. "Tanggalnya?" tanya Holmes sambil membuka buku catatannya. "Dia menghilang tanggal 3 Desember 1878, hampir 10 tahun yang lalu." "Barang-barangnya?" "Masih ada di hotel. Tidak ada apapun yang bisa memberikan petunjuk. Beberapa potong pakaian, beberapa buah buku, dan sejumlah besar benda-benda menarik dari Kepulauan Andaman yang terletak di Teluk Bengal sekitar 1.300 km dari wilayah India yang terdekat.
Dia salah seorang perwira penanggung jawab satuan penjaga di sana. Apa dia punya teman di sini? Hanya satu yang kami ketahui, yaitu Mayor Solto dari resimennya sendiri, Infanteri Bombay ke-34. Mayor itu sudah pensiun sebelumnya dan tinggal di Upper Norwood. Tentu saja kami menghubunginya, tapi dia bahkan tidak tahu ayah saya sudah ada di Inggris. Kasus yang aneh, kata Holmes. Saya belum menceritakan bagian yang paling aneh. Sekitar 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1882, ada iklan di Times yang meminta alamat Miss Mary Morstan dan menyatakan bahwa sebaiknya saya memberitahukan keberadaan saya. Tidak ada nama atau alamat dalam iklan itu. Pada saat itu, saya baru mulai bekerja di keluarga Mrs. Cecil Forrester sebagai pengurus anak. Atas nasihatnya, saya mengiklankan alamat saya. Pada hari yang sama, saya mendapatkan kiriman pos berupa kotak kardus kecil yang ternyata berisi sebutir mutiara sangat besar dan indah. Tidak ada surat apapun di dalamnya. Sejak itu, setiap tahun pada tanggal yang sama, saya selalu mendapat kotak yang sama, berisi mutiara yang sama, tanpa petunjuk apapun mengenai pengirimnya. Pakar-pakar sudah menyatakan mutiara-mutiara itu merupakan jenis langka yang sangat berharga. Anda bisa melihat sendiri mutiara-mutiara ini sangat indah. Ia membuka sebuah kotak pipi sambil berbicara dan menunjukkan 6 butir mutiara terindah yang pernah kulihat. Pernyataan Anda sangat menarik, kata Sherlock Holmes. Apa ada hal lain lagi yang ingin Anda katakan? Ya, dan baru hari ini saya terima. Itu sebabnya saya datang kemari. Tadi pagi saya menerima surat ini. Mungkin sebaiknya Anda baca sendiri. Terima kasih, kata Holmes. Tolong amplopnya juga. Cap pos, London SW, tanggal 7 Juli. Sidik ibu jari pria di sudut. Mungkin petugas pos. Kertas bermutu terbaik. Amplop seharga 6 pence kotak. Pria yang cukup pemilih untuk peralatan kantornya. Tidak ada alamat. Datanglah ke pilar ketiga dari kiri di luar teater Lyceum pukul 7 nanti malam. Kalau kau tidak yakin, silakan ajak 2 orang teman. Kau wanita yang sudah mendapatkan perlakuan tidak benar dan layak mendapatkan keadilan. Jangan mengajak polisi. Kalau kau mengajak polisi, semuanya akan sia-sia. Temanmu yang tidak dikenal. Well, sungguh, ini misteri kecil yang sangat menarik. Apa akan Anda lakukan sekarang, Miss Morstan? Itulah yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kalau begitu, jelas kita harus pergi. Aku, kau, dan ya, Dr. Watson adalah orang yang paling tepat. Surat ini menyatakan 2 orang teman. Aku dan Watson pernah bekerja sama sebelumnya. Tapi apakah dia bersedia ikut? Tanya Miss Morstan dengan nada dan ekspresi yang sangat menarik. Aku akan merasa bangga dan senang, kataku bersemangat. Kalian berdua sangat baik, jawabnya. Hidupku sangat sunyi, dan aku tidak memiliki banyak teman yang bisa dimintai bantuan. Bisakah aku kembali kemari pukul 6 nanti? Jangan sampai terlambat, kata Holmes. Tapi masih ada satu hal lagi. Apa tulisan tangan ini sama dengan alamat di pembungkus kotak mutiara itu? Aku membawanya, kata Miss Morstan sambil mengeluarkan setengah lusin kertas. Kau benar-benar klien teladan. Intuisimu tepat. Mari kita lihat sekarang. Ia membentangkan kertas-kertas tersebut di meja dan tatapannya berpindah-pindah dengan cepat dari satu kertas ke kertas yang lain. Tulisan tangan yang dipalsukan, kecuali yang disurat, katanya kemudian. Tapi penulisnya sudah jelas. Lihat bagaimana huruf E mencuat dan puntiran huruf S terakhirnya. Jelas ini ditulis oleh satu orang yang sama. Aku tidak ingin memberimu harapan palsu, Miss Morstan. Tapi apakah tulisan-tulisan ini mirip dengan tulisan ayahmu? Jauh berbeda. Sudah kuduga kau akan berkata begitu. Kalau begitu, kami menunggu kedatanganmu pukul 6 nanti. Kalau boleh, izinkan aku menyimpan kertas-kertas ini. Mungkin aku bisa mempelajarinya sebelum waktu itu. Sekarang baru pukul 3:30. Au revoir. Au revoir, kata tamu kami, dan diiringi lirikan sekilas kepada kami berdua bergantian. Ia menyimpan kembali kotak mutiaranya dan bergegas pergi. Sambil berdiri di jendela, aku mengawasinya melangkah sigap di jalan, hingga sorban kelabu dan bulu putihnya hanyalah sebuah titik di tengah-tengah kerumunan yang muram.
Benar-benar wanita yang menarik, suruhku sambil berpaling kepada temanku. Holmes telah menyulut kembali pipanya dan tengah bersandar di kursinya dengan kelopak mata tertutup. "Apa benar?" katanya setengah melamun. Aku tidak memperhatikan. "Kau benar-benar seperti mesin-mesin yang penuh perhitungan," suruhku. "Terkadang sikapmu sangat tidak manusiawi." Holmes tersenyum lembut. "Sangat penting untuk tidak membiarkan penilaian kita dikacaukan oleh kualitas pribadi," katanya. "Bagiku, seorang klien hanyalah sebuah unit, sebuah faktor dalam masalah. Percayalah, wanita paling menarik yang pernah kukenal ternyata digantung karena meracuni 3 anak kecil demi mendapatkan uang asuransi mereka. Dan pria yang paling memuakkan yang pernah kukenal ternyata justru seorang dermawan yang menghabiskan hampir 1/4 juta untuk kalangan miskin di London. Tapi dalam hal ini, aku tidak pernah membuat pengecualian. Pengecualian merusak keteraturan. Apa kau pernah mempelajari tulisan tangan? Bagaimana pendapatmu mengenai tulisan tangan orang ini?" "Sangat biasa," jawabku. "Seorang pebisnis dan memiliki karakter kuat." Holmes menggeleng. "Lihat huruf-hurufnya yang panjang," katanya. "Hampir-hampir tidak lebih tinggi dari umumnya. Huruf D-nya mirip A dan L-nya itu seperti E. Orang yang memiliki karakter kuat selalu menulis huruf-hurufnya dengan perbedaan yang jelas, tak peduli seberapa jelek tulisan mereka. Huruf K-nya tidak tegas dan huruf-huruf besarnya menunjukkan harga diri. Aku mau pergi sekarang. Ada beberapa referensi yang harus kupelajari. Kusarankan kau membaca buku ini. Salah satu buku terbaik yang pernah diterbitkan, Martyrdom of Man, karya Winwood Reade. Aku akan kembali 1 jam lagi." Aku duduk di jendela, membaca buku tersebut. Tapi pikiranku melayang sangat jauh dari spekulasi penulisannya yang berani. Benakku kembali ke tamu terakhir kami. Pada senyumannya, pada suaranya, pada misteri aneh yang menyelimuti kehidupannya. Kalau dia berusia 17 tahun pada saat ayahnya menghilang, sekarang ia pasti berusia 27 tahun. Usia yang manis, ketika kemudaan telah kehilangan keangkuhannya dan menjadi agak tenang karena pengalaman. Aku lalu duduk dan melamun hingga berbagai pikiran berbahaya melintas dalam benakku. Aku bergegas ke mejaku dan menenggelamkan diri dalam artikel terbaru mengenai patologi. Siapalah aku ini? Seorang ahli bedah angkatan darat dengan kaki lemah dan rekening bank yang lebih lemah lagi, sehingga berani memikirkan hal-hal seperti itu. Gadis itu hanyalah sebuah unit, sebuah faktor, tidak lebih. Kalau masa depanku suram, lebih baik aku menghadapinya selayaknya seorang laki-laki daripada berusaha mencerahkannya dengan imajinasi-imajinasi yang sia-sia.